Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi koperasi, karakteristik koperasi, dan nilai-nilai koperasi. Yang pertama yang saya akan bahas adalah definisi koperasi. Koperasi berasal dari dua suku kata bahasa Inggris. Yang pertama ko, yaitu bersama. Sedangkan yang kedua operation, artinya bekerja. Jadi koperasi atau cooperation bisa diartikan bahwa melakukan pekerjaan secara bersama-sama ataupun gotong royong. Oke, perlu diingat ya, bahwa koperasi adalah melakukan pekerjaan secara bersama-sama ataupun gotong royong. Karakteristik dan nilai-nilai sebuah koperasi itu namanya banyak. Misalkan koperasi syariah, koperasi nusantara, koperasi rakyat, maupun koperasi-koperasi lainnya. Koperasi tersebut selama masih menggunakan badan hukum atau badan usaha koperasi, maka harus tunduk pada karakteristik dan nilai-nilai yang ada pada koperasi tersebut. Selanjutnya saya akan bahas tentang karakteristik. Di sini ada 5 karakteristik. Yang pertama, otonom. Apa sih otonom? Otonom ini bebas dari pemerintah ataupun swasta. Nah, terus kan kita kan pernah lihat nih, pernah dengar banyak sebuah koperasi yang berdiri di beberapa perusahaan. Di perusahaan, misalnya di perusahaan tuh ada pasti sebuah koperasi. Terus kita lihat di rumah sakit pasti ada sebuah koperasi. Nah, di sekolah kita pun, yang dulu kita sekolah pasti di situ ada koperasi. Jadi, intervensi dari atasan itu tidak boleh mendominasi, karena struktur yang paling tinggi adalah anggota. Yang kedua adalah perkumpulan orang-orang badan koperasi. Nah, yang kedua ini kan perkumpulan orang-orang badan koperasi, bisa dari buruh tani, buruh pabrik, paguyuban, maupun perkumpulan-kumpulan lainnya. Yang ketiga, orang-orang tersebut bergabung secara sukarela. Nah, perlu diingat bahwa koperasi itu orang-orangnya bergabung secara sukarela, sadar, dan tidak dipaksa. Oke. Jadi di koperasi itu tidak ada paksaan, sukarela dia gabung. Yang keempat, itu anggota koperasi memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, budaya. Jadi misalkan di dalam sebuah desa atau kampung memiliki sebuah usaha koperasi, semisal ATK, susu murni, terus susu kambing, etawa, padi maupun yang lainnya yang berada di desa. Itu yang dimana di desa tersebut itu mengumpulkan orang-orang yang pekerjaannya sama, yang memiliki pekerjaan sama, usahanya sama. Nah, supaya ini sejahtera dan bisa dijual, sehingga mereka mendirikan sebuah koperasi untuk kepentingan bersama mereka. Tapi di sini tidak boleh hanya berfokus pada ekonomi saja ya. Kalian juga harus membangun kalian juga harus membangun sosial budaya mereka, karena mereka pastinya perlu rekreasi, jalan-jalan. Nah, dari sini kan maka kalian harus paham bahwa jati diri koperasi itu untuk apa? Apakah untuk ekonomi, apa sosial, ataupun budaya. Yang kelima, dimiliki dan dikendalikan secara demokratis. Nah, poin 5 ini yang paling susah jika sudah memiliki anggota banyak. Misalkan nih, misalkan kalian atau Anda memiliki sebuah koperasi dan memiliki sebuah anggota lebih dari 100 orang. Itu pasti demokrasinya susah pasti itu. Nah,
Mungkin ini banyak yang orang permasalahkan antara bergabung dengan koperasi ataupun bergabung dengan perusahaan. Jadi bisa dilihat bahwa kalau koperasi itu mengambil keputusan itu lama, ribet. Beda dengan perusahaan. Kalau perusahaan, jika kalian memiliki banyak uang ataupun duit, maka kalian pasti akan mendominasi sebuah keputusan tersebut dan secara cepat. Beda dengan koperasi, harus secara bersama-sama dan pastinya lama. Jadi setiap anggota itu sama kepentingannya, meskipun ikut nyumbangnya berbeda, ada yang besar ada pun kecil, yaitu pasti anggota sama kepentingannya, tidak ada yang dibedakan. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan tentang nilai dari koperasi. Di sini ada 6 nilai koperasi. Yang pertama saya akan bahas tentang swadaya ataupun bantuan. Nah, koperasi ini tidak akan bertahan lama. Karena apa? Jika bantuan tidak lancar ataupun mandek gitulah, itu koperasi tidak akan bertahan lama. Karena koperasi ini bersifat swadaya, bantuan. Beda dengan koperasi yang didirikan dengan sendiri. Itu akan memiliki kekuatan untuk bertahan sampai maju dan sukses. Beda dengan koperasi yang memiliki nilai swadaya atau bantuan. Yang kedua adalah bertanggung jawab. Dari sekian banyak usaha, selalu pasti ada yang namanya bertanggung jawab secara profesional maupun bijaksana. Yang ketiga, demokrasi. Tanpa adanya demokrasi, koperasi dapat dipeliharakan oleh elit-elit organisasi seperti pengurus maupun atasan ataupun manajer. Jadi, nilai yang ada di koperasi itu harus demokrasi. Yang keempat itu kebersamaan, yaitu harus bersama-sama, tidak boleh individu atau sendiri-sendiri. Jadi harus bersama-sama ya. Yang kelima itu keadilan. Nilai dari keadilan itu yaitu dari sebuah koperasi pasti, sebuah usaha pasti harus, jika untung harus untung bersama, jika rugi harus rugi juga bersama. Jadi tidak ada yang dibedakan. Untung, rugi ya rugi bersama. Yang keenam adalah kesetiakawanan. Nah, jika misalkan ada satu anggota yang belum bayar atau belum cicil sebuah usaha koperasinya, maka satu anggotanya harus harus menalangin, harus ikut membantu membayar anggota lain yang belum bisa membayar. Tentunya pasti ini akan memiliki sanksi dan harus mengembalikan bantuan yang anggota lain yang dibayarkan ke dia. Oke. Nah, bisa kita lihat semua kan bahwa ada 6 nilai swadaya. Yang pertama adalah Nah, dari sekian banyak nilai koperasi, itu yang paling pentingnya itu adalah kebersamaan dan keadilan. Karena pasti setiap usaha pasti harus ada rasa keadilan dan kebersamaan. Tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan, yaitu harus bersama-sama. Itulah prinsip koperasi yang ada pada nilai-nilai di sebuah koperasi. Perlu diingat bahwa nilai koperasi ada 6, itu swadaya, bertanggung jawab, demokrasi, kebersamaan, keadilan, dan kesetiakawanan. Oke. Mungkin hanya di sini penjelasan dari saya.
Mungkin kalau ada kata-kata salah atau kata-kata yang tidak berkenan atau tidak jelas, mohon dimaafkan. Sekiranya penjelasan saya bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.